Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Internet protokol itu menyediakan dua macam stack dari protokol. Yang pertama itu dikenal sebagai user datagram protokol dan transmission control protokol. Ini UDP, user datagram protokol, dan transmission control protokol. Oke, kita akan bicarakan dua macam protokol ini dan masing-masing kemanfaatannya bagaimana. Kalau kita bicara tentang UDP, kita nggak usah mikir itu singkatannya bagaimana, kenapa disebut seperti itu, user datagram dan seterusnya. Datagram itu ya gram, gambarnya, data yang dikirimkan lewat protokol internet itu. Nanti kita diskusikan belakangan itu singkatan itu. Tapi UDP itu punya sifat, pengiriman data dengan UDP itu punya sifat data yang dikirim dalam bentuk paket-paket data itu mengutamakan kecepatan sampainya data. Jadi kalau data dikirim itu biasanya kan dipotong-potong per paket data gitu ya. Jadi paket itu dikirim begitu saja. Nah, terus menerus, yang penting cepat sampai ke tujuan. Itu UDP. Kalau TCP itu agak berbeda. TCP itu ada kontrol yang melakukan pengecekan apakah data yang dikirim itu sampai atau tidak. Kalau paketnya belum sampai, maka penerima akan memberitahu paket nomor sekian belum sampai, tolong dikirim ulang, gitu ya. Jadi nanti agak lambat juga nggak apa, dikirim ulang agak belakangan juga nggak apa-apa. Yang penting itu lengkap, semua data itu sampai ke tujuan. Kalau UDP tadi itu paket data itu pokoknya dikirim berurutan ya, paket nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau ada yang nggak sampai, hilang di jalan, ya biar aja, teruskan aja mengirimkan ke paket-paket nomor berikutnya dan seterusnya. Nah, dua sifat ini berpengaruh pada aplikasi dari jaringan komputer itu sendiri, aplikasi dari protokol internet. Kita bisa bayangkan misalnya ya, ada aplikasi seperti video streaming seperti ini. Kalau nanti sesekali ada paket data yang rusak, misalnya ada 1-2 piksel yang tidak terkirim dengan baik, atau bahkan 1-2 frame video tidak terkirim dengan baik, maka penerima ya bisa meneruskan nonton videonya kan gitu. Kalau di suara itu nanti ada gangguan, misalnya noise atau apa di tengah jalan dan sebagainya, agak rusak-rusak sedikit, itu bisa diterima dan diteruskan saja gitu. Tidak usah dikirim ulang paket datanya untuk keperluan yang komunikasi seperti ini, untuk voice streaming, untuk video streaming semacam ini. Nah, tetapi untuk aplikasi lain seperti misalnya download software gitu ya, kalau kita download software itu harus lengkap, tidak boleh ada kerusakan, bahkan mungkin kesalahan 1 bit saja, yang tadinya 0 jadi 1 bit dari 2 giga gitu misalnya software, itu bisa saja menyebabkan software itu tidak bisa jalan gitu. Karena kalau 1 bit itu menyangkut bagian perintah yang merupakan kontrol, yang ada decision-nya di situ. Nah, dia bisa mengganggu decision dari perjalanan softwarenya. Jadi kalau kita mengirim data yang tidak boleh rusak, tidak boleh ada cacatnya, maka aplikasi yang tepat itu menggunakan protokol TCP, Transmission Control Protocol. Tapi sebaliknya, kalau kita ingin menggunakan aplikasi yang tidak terlalu terganggu oleh rusaknya atau hilangnya 1-2 paket data, maka bisa digunakan UDP itu. Nah, karena ya bisa kita bayangkan kalau nanti ada kerusakan 1-2 frame, kemudian frame itu
dikirim ulang belakangan gitu. Jadi tidak urut itu kan nanti jadi kacau. Nah kalau di TCP paket data yang dikirim belakangan ya tidak masalah, nanti kalau di tempat penerima itu data itu akan diurutkan kembali berdasarkan nomor paket datanya. Oke, saya kira itu nanti saudara bisa membayangkan sendiri aplikasi-aplikasi apa saja yang cocok menggunakan UDP, aplikasi-aplikasi apa saja yang cocok dengan TCP. Ya, dalam beberapa kondisi kalau jaringannya bagus gitu ya, networknya bagus, bandwidthnya cukup, tidak ada cacat di hardware, itu bisa saja antara TCP dan UDP tidak akan berasa bedanya. Artinya kalau kita pakai UDP juga kalau hardware-nya bagus, bandwidth-nya cukup, ya tidak akan ada paket data yang cacat atau rusak kan gitu. Jadi terkirim rapi. Kalau kita pakai TCP, kalau network-nya bagus, hardware-nya bagus, bandwidth-nya cukup, juga tidak akan ada paket data yang cacat, ya akibatnya tidak perlu ada pengiriman ulang dan sebagainya, juga kecepatan sampainya arus data juga kurang lebih sama dengan UDP. Jadi ini kondisi-kondisi yang diasumsikan tidak sempurna. Nah, kemudian mengatasi ketidaksempurnaan itu bisa dengan UDP atau dengan TCP. Saya ulangi lagi, kalau kita pakai UDP maka data itu akan mengutamakan sampai dengan cepat. Kalau ada salah-salah sedikit dibiarkan saja, langsung ditumpui aja paket data berikutnya. Kalau TCP itu mengutamakan kelengkapan dan keutuhan, kesempurnaan data yang dikirim. Jadi nanti kalau ada paket data yang cacat, maka penerima akan memberitahu pengirim untuk mengirimkan ulang, sehingga ketika digabungkan kembali menjadi mungkin satu file tertentu, maka itu tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Nah, ada banyak sih sebenarnya yang membutuhkan TCP itu, misalnya pengiriman data yang encrypted gitu ya, terenkripsi itu misalnya, itu kan di dalamnya ada pengacakan posisi atau pengacakan mungkin ada substitusi dengan yang lain-lain macam-macam itu. Nanti kalau ada kecacatan maka tidak bisa dikembalikan, jadi datanya tidak bisa dibaca kalau ada cacatnya. Demikian pula dengan katakan pengiriman file yang mungkin cacat sedikit tidak masalah, misalnya foto misalnya ya, foto itu nanti 1-2 piksel rusak juga tidak masalah. Tetapi ketika foto itu dikirim dalam format terkompresi, nah, kompresnya yang lossless itu artinya tidak boleh ada cacat, nah, seperti kompresi dengan misalnya format GIF misalnya, itu kalau seandainya ada kesalahan bit atau byte tertentu, maka ada kemungkinan tidak bisa dikembalikan ke posisi file aslinya, karena memang matematika alamiahnya itu menghendaki keutuhan dari file. Jadi itu beberapa contoh aplikasi yang menjadi latar belakang mengapa kadang kita perlu menggunakan protokol UDP, kadang kita perlu menggunakan protokol TCP, dan dua-duanya didukung oleh protokol internet. Baik, saya kira itu dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.